Allah Subhanahu wa taala melarang umat manusia untuk berbuat kemusyrikan atau penyekutuan terhadap Allah. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian mengada-ngadakan sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Ini tertera dalam surat Al-Baqarah. Jadi orang menyekutukan Allah itu dilarang dalam syariat Islam. Dan ini sangat membahayakan akidahnya. Karena orang yang menyekutukan Allah maka tidak akan diampuni dosa-dosanya sampai kapanpun. Karena itu pula Allah SWT mengingatkan umat manusia dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya dan Allah akan mengampuni segala macam dosa-dosa bila Dia menghendakinya. Ini ayat menandakan bahwasanya dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya selagi orang yang berbuat syirik itu tidak bertobat kepada Allah. Demikian juga dengan orang-orang yang membantu perbuatan syirik. Misalnya kalau ada orang akan menyembah Tuhan selain Allah, entah itu berupa patung atau berupa keyakinan terhadap roh-roh atau jin-jin penunggu semacam Nyai Roro Kidul yang dianggap menunggu pantai selatan, atau juga dewa-dewa yang disembah selain Allah, yang semuanya itu adalah perbuatan syirik. Kemudian ada orang yang membantu, entah itu mensupport atau menyediakan alat-alat untuk berbuat kesyirikan dan lain sebagainya. Ini Allah akan murka kepadanya dan digolongkan juga termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita ini dalam kehidupan kita kemudian menyekutukan Allah atau berbuat syirik kepadanya. Karena perbuatan itu sangat nista dan termasuk kedzaliman yang sangat nyata. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu, kemusyrikan itu, penyekutuan terhadap Allah itu la dzulmun adzim, termasuk dosa yang sangat besar. Lantas bagaimana bila mana ada orang yang menyekutukan Allah atau membantu persekutuan terhadap Allah, ingin bertobat? Maka dia harus meninggalkan perbuatannya untuk selama-lamanya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Kemudian dia benar-benar menghambakan diri kepada Allah dan kembali mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka orang tersebut bertobat kepada Allah, banyak membaca istighfar, banyak beribadah kepada Allah. Allah akan menjanjikan ampunan baginya. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni segala macam dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini menandakan masih ada harapan selagi orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah itu masih hidup, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kesyirikan atau membantu terhadap kesyirikan, pasti dia akan menyesal selamanya dan tempatnya di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Namun bagi yang bertobat, maka Allah kalau berkehendak untuk mengampuninya akan diampuni dan digolongkan sebagai orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga akidah kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini syirik atau menyekutukan kepada Allah atau ridho dengan kesyirikan. Karena dikatakan ar-ridho bil kufri kufrun. Ridho terhadap kekufuran itu hukumnya kufur. War-ridho bisyirki syirkan. Dan ridho kepada kesyirikan itu hukumnya juga syirik. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita jaga akidah kita agar benar-benar kita kelak pulang kepada Allah dalam keadaan sepenuhnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.